Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? SD 1 Alfia. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada hari Senin ini untuk PJWL yang ketiga nih. Nah, untuk kalian kita sudah memasuki proyek yang ketiga. Nah, di sini Bu Siti ingin memberitahukan untuk pelajaran IPA kita akan belajar tentang apa ya? Oh iya, kita belajar tentang habitat. Nah, apa sih itu habitat Bu Siti? Nah, habitat itu kalau kalian membaca atau kalian pernah mendengar apa kata habitat itu. Nah, habitat itu adalah suatu tempat, Nak. Suatu tempat yang ditinggali atau ditempati oleh sekelompok makhluk hidup. Nah, sekelompok makhluk hidup. Nah, di situ ada beberapa jenis makhluk hidup. Sehingga dalam suatu tempat tersebut tuh terbentuk jaringan kehidupan. Nah, atau bisa dikatakan tempat yang ditinggali oleh makhluk hidup dan tempat tersebut juga menjadi tempat untuk berkembang biaknya. Nah, sebetulnya habitat itu sendiri sudah ada nih di depan kalian, di rumah kalian, di sekitar rumah kalian. Nah, sekarang Bu Siti tanya, siapa yang di rumahnya ada kolam ikan? Nah, kalau ada kolam ikan itu salah satu habitat. Habitat apa Bu Siti? Itu salah satu habitat dari hewan air tawar. Kalau di kolam ya, di kolam ikan. Nah, di situ ada jenis-jenis ikannya. Mungkin kalian memelihara ada ikan mas, ada ikan nila, ada ikan apalagi nih? Ikan mas, ikan nila, atau ada ikan hias yang lainnya, misalnya kayak ikan mas koki seperti itu. Nah, itu salah satu habitat. Waktu kita jalan-jalan di sekolah kan kita menemui ada kolam ikan ya di depan kantor. Nah, itu salah satu habitatnya. Nah, habitat yang lainnya untuk makhluk hidup yang tinggal di suatu tempat itu ada yang namanya kebun. Siapa yang di rumahnya punya kebun atau menanam macam-macam sayuran. Nah, itu habitat juga di mana sayuran tersebut atau tanaman tersebut bisa tumbuh dan berkembang biak. Nah, terus yang selanjutnya apalagi ya Bu Siti? Oh iya, kalau di depan kalian ada habitat yang lainnya, misalnya ada tumbuhan hias atau tanaman hias. Siapa yang di rumahnya ada pot-pot atau tanaman-tanaman hias yang ditanam oleh keluarga kalian. Nah, itu juga salah satu habitat. Yang lain lagi, misalnya kalian di dekat rumah kalian ada apa ya? Mungkin ada sungai kecil. Nah, sungai kecil itu juga merupakan habitat. Habitat apa saja? Nah, di situ juga ada hewannya, juga ada tumbuhannya yang nempel-nempel di itu tuh di pinggir-pinggir sungainya. Mungkin kalian ada yang melihat. Nah, di situ suka ada tumbuhan-tumbuhan hijau-hijau yang nempel-nempel itu. Nah, itu namanya lumut atau ada tanaman kalau dalam di IPA-nya namanya hygrofit. Nah, itu yang membutuhkan tempat yang lembab. Nah, mereka biasanya tumbuh di tempat-tempat yang lembab. Nah, kayak jenis-jenis tanaman paku. Nah, kalau Bu Siti tuh taunya ada tanaman supilir. Nah, itu bisa kalian tanya kepada orang tua kalian. Nah, terus habitat yang lainnya apalagi ya Bu Siti? Habitat yang lainnya kalau di dekat kalian mungkin nih ada sawah. Ada nggak dekat kalian ada sawah? Nah, kalau ada sawah itu merupakan habitat juga. Apa sih yang ditanam di sawah? Tanaman apa? Oh iya, yang biasa kalian makan ya.
yaitu nasi. Nah, itu tanaman padi. Nah, itu ada habitatnya juga. Nah, biasanya nggak hanya tanaman padi aja, di bawahnya karena berair atau ada airnya. Nah, itu biasanya suka ada ikan juga. Terus ada hewan-hewan yang lainnya, ya, biasanya ada hewan pengganggu juga seperti itu, misalnya ular atau tikus gitu, seperti itu. Itu habitat juga, karena gimana pun juga yang namanya habitat dia ada unsur-unsur tertentu, nah, seperti tanah, ada suhu, sinar matahari, juga adanya ketersediaan makanan. Nah, di mana ada ketersediaan makanan, disitulah ada makhluk hidup. Ya, ada hewan-hewan dan tumbuhan. Nah, kalau kalian keliling di rumah kalian menemukan ada tanaman buah-buahan, terus ada tanaman sayuran. Nah, itulah tempat mereka hidup seperti itu. Nah, ada juga yang lainnya, misalnya kalian ada yang pernah ke ini ke mana ya, kalau bisa dikatakan kalau di Indonesia mungkin, atau menonton di gurun. Nah, kalau di gurun itu tumbuhan yang ada paling cuman sedikit. Nah, yang paling kelihatan tuh biasanya kaktus, seperti itu. Nah, terus kalau kalian juga melihat pernah ke dalam hutan, nah kalau kita camping tuh, nah di situ ada satu pohon namanya daunnya kayak jarum-jarum gitu, pernah lihat? Nah, itu khusus ada di sana, makanya disebut habitat pegunungan. Nah, biasanya itu disebut tanaman atau pohon pinus, atau juga ada pohon cemara seperti itu. Nah, terus kalau kalian jalan lagi ke suatu tempat, misalnya di laut, pernah ke laut atau ke pantai, nah di situ ada habitat yang lainnya, yaitu kita temukan mungkin ada apa tuh, kepiting kecil-kecil, atau ada ikan kecil-kecil seperti itu kalau di pinggiran pantai ya, seperti itu. Nah, terus ada yang seperti hewan-hewan laut yang lainnya seperti itu. Nah, juga kalau kalian ke mana ya? Ada lagi, oh, kalau kalau di tempat Bu Siti sih ada danau nih. Nah, ada danau. Nah, di situ juga ada habitat. Nah, danau tersebut isinya apa? Ada ikannya, ada hewan-hewan yang lainnya, bisa ditemukan juga mungkin ada biawak seperti itu ya. Terus ada tumbuhannya di situ yang nempel-nempel juga tuh di dinding. Biasanya kan kalau danau ada pinggirannya ya. Terus ada juga hewan-hewan, tumbuhan laut, ada kayak eceng gondok, ada teratai seperti itu. Nah, kalau kalian di rumah punya apa lagi ya? Punya akuarium misalnya. Punya akuarium pasti ada apanya akuarium? Ada ikannya, ada juga tanaman airnya seperti itu. Nah, tanaman-tanaman airnya itu hanya ada atau hanya bisa hidup di air. Nah, salah satunya di akuarium di rumah kalian seperti itu. Nah, sekarang kalian bisa mengamati dulu nih apa-apa saja yang ada di sekitar kalian. Hewan apa saja, tumbuhan apa saja yang hidup di dekat rumah kalian. Betul sekali, di dekat rumah kita saja, nggak usah yang jauh-jauh. Next, kalau kita nanti ke sekolah, kita akan berkeliling menemukan beberapa habitat-habitat yang ada di sekolah alam, ya, seperti itu. Baik, teman-teman, untuk untuk pelajaran IPA kali ini, Bu Siti tadi sedikit cerita tentang beberapa tempat tinggal makhluk hidup ya, seperti itu. Nah, di sini Bu Siti ingin cerita ada beberapa habitat-habitat yang memang dia hanya tinggal di tempat-tempat tertentu, kayak ikan mas, ikan nila, ikan gurame itu hanya ada di perairan air tawar. Tapi kalau ada ikan hiu, terus ikan kakap, terus ikan tuna itu
tinggalnya di perairan air asin atau di air laut seperti itu. Nah, terus ada juga nih, yang tinggalnya di rawa-rawa atau tinggalnya, di perairan yang terbuka itu kayak tanamannya kayak eceng gondok, terus, ada juga yang tinggalnya di, eee, apa ya, perairan yang dangkal, yaitu kayak danau, kolam, maksudnya dangkal masih bisa kita jangkau, seperti itu. Nah, terus juga ada habitat hewan yang lain, misalnya kalau harimau, termasuk hewan peliharaan atau hewan liar? Nah, harimau itu termasuk hewan liar, adanya ya di hutan atau di kebun binatang, karena di tempat tertentu ya, Nak. Jadi nggak bisa dipiara khusus seperti itu. Nah, biasanya kalau kalian nonton TV tuh suka ada, apa, National Geographic. Nah, itu biasanya ada hutan yang yang menjadi tempat tinggal dari, hewan-hewan liar atau hewan-hewan buas yang lainnya. Nah, terus ada juga kalau di Indonesia bagian timur atau juga di Pulau Kalimantan itu, di Sumatera juga ada, itu menjadi habitat, sungai-sungainya atau muara sungainya itu yang rasanya seperti, eee, percampuran antara air laut juga air sungai, yaitu perairan Payau. Nah, biasanya juga banyak, hewan yang tinggal di situ, bukan banyak sih, ada beberapa ya hewan yang namanya buaya muara. Ada juga kalau kalian ke pantai, waktu Bu Siti ke Pulau Seribu itu ada khusus pinggiran pantai ditanami pohon bakau. Nah, di situ untuk menahan agar air laut tidak sampai ke daratan, yaitu, disebut juga habitatnya pohon bakau. Nah, yang, berikutnya yaitu habitat dari dataran tinggi, yaitu gunung-gunung, pegunungan, kayak pohon cemara, kayak pohon pinus, seperti itu, ya. Jadi, hewan atau tumbuhan tertentu tinggalnya di suatu tempat tertentu, dan mereka berkembang biak, mereka mendapatkan makanan dari situ, mereka mendapatkan cahaya matahari, mereka memiliki tempat untuk, berlindung. Nah, itu adalah habitat. Oke, ya segitu dulu dari Bu Siti, semoga kalian bisa memahami terlebih dahulu. Nah, kalau bisa sih, Bu Siti minta tolong kalian untuk melihat-lihat sekitar kalian, kalau, mungkin kalian tinggal di, tempat yang dekat ada apa ya tadi Bu Siti bilang, ada sungai kecil ya, ada sungai kecil. Nah, di situ kalian temukan ada apa hewannya, mungkin ada katak, mungkin ada ikan. Nah, kalian bisa sambil melihat ya. Oke, seperti itu. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan apa yang Bu Siti jelaskan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.